Film ini berjudul A Woman in Berlin yang dirilis pada tahun 2008. Bercerita tentang kehidupan seorang perempuan Jerman dengan kondisi sosial politik di ibu kota Jerman, yaitu Berlin menjelang akhir Perang Dunia II. Tepatnya pada saat serangan Uni Soviet yang dikenal sebagai Tentara Merah dan berhasil meruntuhkan pemerintahan Nazi Jerman pada tahun 1945. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh Tentara Merah selama pertempuran, seperti penjarahan, perampasan, dan pemerkosaan. Kejahatan-kejahatan itu menciptakan penderitaan luar biasa bagi rakyat Jerman, terutama perempuan. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang merupakan tokoh utama. Berlatar belakang seorang jurnalis, ia telah berkelana ke 12 negara dan menguasai beberapa bahasa asing. Ia juga selalu mencatat aktivitas kesehariannya dalam sebuah buku harian. Mempunyai suami dari salah satu tentara Jerman, tetapi sang suami meninggalkannya dengan alasan tugas berperang. Kehidupannya begitu normal seperti orang-orang pada umumnya hingga pada 16 April 1945, waktu yang ditakutkan telah tiba. Kala itu merupakan awal keruntuhan Berlin. Tentara Rusia telah mengepung kota tersebut. Situasi begitu mencekam, hanya ledakan artileri dan tembakan senapan yang terdengar. Tak ada pemandangan indah, kecuali puing-puing reruntuhan. Beberapa warga sipil berusaha menyelamatkan diri ke sebuah penampungan. Terdapat beberapa anak kecil, orang tua, dan banyak perempuan, termasuk sang tokoh utama. Karena pada awal film hingga akhir tidak disebutkan siapa wanita ini, kita sebut saja dia sebagai Anna. Di luar penampungan, tentara Jerman yang masih tersisa berhasil melumpuhkan beberapa prajurit Rusia. Namun, usaha mereka tidak begitu banyak membuahkan hasil, mengingat kurangnya pasukan dan persenjataan. Tentara Rusia dengan cepat mulai mengepung dan menghabisi unit Jerman. Setelah pertempuran yang sengit, seluruh batalion yang dipimpin oleh Mayor Andre mendapat perintah untuk tetap tinggal di titik itu. Misi untuk menyerang Reichstag dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Tak punya pilihan lain, ia pun menerima komando dengan sedikit amarah dan kecewa. Sedangkan orang-orang di penampungan masih bingung dengan kondisi tersebut. Apakah yang datang penolong mereka atau musuh? Kebingungan mereka terjawab ketika Tentara Merah mulai mencari beberapa wanita Jerman dan berniat ingin memperkosanya. Melihat hal itu, Anna yang merasa kasihan mencoba menghentikan langkah prajurit saat membawa perempuan tua. Ia berusaha menolongnya. Namun naas, si perempuan tua itu justru berlari mengunci pintu penampungan meninggalkan Anna bersama seorang prajurit Rusia. Dengan sedikit usaha, dia berjalan menjauh, beralasan jika ada tempat yang lebih baik untuk melakukan hal kotor itu. Diikuti oleh Tentara Merah yang berjalan perlahan di belakangnya. Melihat ada celah, dengan cepat ia segera berlari menjauh dari prajurit itu dan berhasil menyelamatkan diri menuju gerombolan tentara yang berada di luar. Bermodalkan berbahasa Rusia, ia mencoba meminta bantuan kepada para atasan, tetapi justru diacuhkan. Anna yang merasa kecewa memutuskan untuk kembali ke penampungan. Saat ia berjalan di lorong, tiba-tiba salah satu prajurit Rusia ternyata sudah mengincar dan menariknya. Meskipun dengan sedikit perlawanan, mau tak mau ia pun harus merelakan tubuhnya dinikmati oleh pria bejat tersebut. Singkat cerita, Anna dan beberapa orang diperbolehkan tinggal di apartemen janda tua. Salah satunya merupakan wanita muda yang memilih tinggal di loteng. Namun Anna tidak mengetahui bahwa ia bersama prajurit muda Jerman yang bersembunyi bersamanya. Sementara orang-orang yang tinggal di apartemen bergantian berbicara tentang seberapa sering mereka dinikmati sebelum Tentara Merah mulai menjarah apartemen itu. Semua orang terlihat ketakutan dan menyelamatkan diri masing-masing, tetapi tidak dengan Anna. Ia lebih memilih diam karena tahu usahanya akan sia-sia, mengingat mereka sudah terkepung dan tidak bisa lari kemana-mana.
Sesaat ia pun dihampiri beberapa tentara merah yang sudah kehausan, hingga pemerkosaan terus berlanjut. Mereka bergantian menggagahi Anna tanpa belas kasih. Pengalaman itu membuat titik balik bagi Anna. Dalam kesedihannya, ia harus menggunakan otaknya untuk mengubah situasi dan menolong dirinya. Anna memutuskan bahwa perlu menemukan seekor serigala untuk menjauhkan kawanannya dan pergi keluar untuk mencari tentara Rusia berpangkat tinggi. Kemudian mendatangi komandan tertinggi yaitu Andrei dan menceritakan kekejaman yang dialami wanita-wanita Jerman. Namun, Andrei kembali memutar fakta bahwa tentara Jerman juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang Rusia, sehingga kejadian ini merupakan balas dendam yang setimpal. Anna tidak menyerah begitu saja. Saat berjalan keluar, ia pun menemui pimpinan lain bernama Anatol untuk meminta bantuan. Tetapi dengan mudahnya Anatol mengatakan, Du, ich, Abend. "Ya, kalian pahamlah apa maksudnya." Dengan berat hati, Anna pun menerima tawarannya. Meskipun itu juga hal kotor, paling tidak ia bisa mendapatkan perlindungan daripada mengalami pemerkosaan brutal dari orang-orang yang berbeda. Malamnya, Anatol mengajak teman-temannya ke apartemen itu dan membawa begitu banyak makanan. Sesekali, kedua orang itu berbincang-bincang sebelum akhirnya mereka melakukan hal yang tidak seharusnya. Keesokan harinya, Mayor Andre berkunjung ke apartemen dan berniat ingin bertemu Anna. Entah dasar apa, tiba-tiba Andre merasa kasihan, tetapi ia malah diacuhkan. Mungkin karena sakit hati akibat penolakan sebelumnya. Untuk kedua kalinya, Mayor Andre kembali menemuinya. Tanpa berpikir, Anna langsung melepas semua pakaiannya. Ia paham betul jika tujuan Andre mendatanginya pasti menginginkan sesuatu. Lantas Andre pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata. Andre akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukan tentara merah itu adalah kesalahan besar. Dengan embel-embel tentara nasionalis justru menyiksa orang-orang tak bersalah. Suatu ketika wanita muda yang tinggal di atap loteng mencuri makanan di meja. Perbuatan itu justru membuat tentara muda Jerman kebingungan. Dengan sedikit makanan seperti itu pasti tidak akan cukup untuk berdua. Seakan tanpa rencana, ia segera mengambil senjata dan bermaksud mencuri makanan tentara Rusia. Meskipun itu hal terakhir yang dilakukan dalam hidupnya. Prajurit muda itu tidak tahu bahwa perbuatannya akan menimbulkan konflik begitu besar. Keesokan paginya, saat Mayor Andre dan pimpinan lain sedang merayakan pesta kecil, mereka semua dikejutkan dengan kehadiran beberapa bawahan yang menyerang apartemen. Salah satu dari prajurit merah mengaku jika dia melihat tentara muda Jerman mencuri makanan dan juga bersenjata. Ia sangat yakin jika tentara muda itu bersembunyi di atap loteng, tetapi Anna tidak mengakuinya. Lagi pula, yang ia tahu hanya satu orang wanita yang tinggal di sana. Prajurit itu kembali menyiksa orang tua yang tak bersalah. Tak kuasa menahan amarah, Mayor Andre dengan sengaja menghajar pria itu dengan brutal. Mayor Andre mengatakan siapa saja yang bersenjata atau menyembunyikan orang dengan senjata, maka mereka akan dieksekusi. Setelah insiden itu, Anna menemui wanita muda yang tinggal di loteng dan mengatakan untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun ia terkejut saat melihat tentara Jerman bersenjata karena seharusnya pemuda itu pergi ke Siberia bersama rekan-rekannya. Di sisi lain, para wanita mengikuti jejak Anna. Banyak dari mereka yang telah menemukan pelindung, walaupun itu menjadi sesuatu yang tabu. Seakan apartemen itu sudah seperti stasiun, di mana tentara merah dengan mudah datang dan pergi sesuka mereka. Suatu ketika, Anna dimintai bantuan untuk menerjemahkan bahasa Rusia. Meski sedikit menahan amarah, tentara merah itu mengatakan bahwa saat itu ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa tentara Jerman datang ke desanya. Mereka membunuh anak-anak, menggantung orang-orang, dan memperkosa wanita. Anna pun hanya terdiam dan pergi dari tempat itu. Ia tak kuasa menahan sedih mengetahui warga sipil adalah korban perang yang sesungguhnya. Saat ia berjalan dalam kebingungan, Anna tak sengaja berpapasan dengan Mayor Andre.
dan mengatakan bahwa Jerman lama telah tamat. Dari seorang perempuan Rusia yang bertugas sebagai medis, diketahui bahwa istri Mayor Andrei dibunuh oleh tentara Jerman dengan cara digantung. Anna pun diminta untuk menjauhi Mayor Andrei, tetapi Anna memutar pembicaraan karena yang terjadi adalah sebaliknya. Anna tidak mengundang Mayor Andrei, melainkan dia yang datang. Pada 30 April 1945, Hitler yang merupakan pimpinan tertinggi Jerman memutuskan untuk bunuh diri dan meninggalkan semua orang yang setia kepadanya. Sesuai tekanan Uni Soviet, Berlin pun akhirnya dipaksa untuk menyerah dan mengakhiri perang. Kini tentara merah mulai merayakan kemenangan mereka. Semua terlihat begitu senang karena perang telah berakhir, kecuali pihak Jerman yang harus menelan fakta kepahitan. Perayaan itu dilanjutkan di dalam apartemen. Mayor Andrei berbagi kesenangan dengan Anna. Di sisi lain, prajurit merah bernama Petka berulang kali datang ke apartemen. Ia berniat melakukan hal tidak senonoh dengan Anna, tetapi untuk saat ini Anna bersama Mayor, sehingga tidak bisa diganggu. Lagi pula pangkatnya adalah yang terendah. Dalam keadaan mabuk, Petka kemudian berteriak tidak jelas, lalu menuju ke atap loteng. Bagaikan mendapat kejutan, Petka begitu agresif saat melihat wanita muda terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba, tentara muda Jerman melepaskan tembakan ke arah Petka, sehingga terdengar oleh semua orang. Namun, tembakannya meleset. Petka kemudian menggeret paksa pemuda itu dan menjatuhkannya dari ketinggian hingga tewas. Akibat insiden itu, wanita muda yang tinggal bersamanya harus dieksekusi. Andrei menganggap jika itu adalah kejahatan melawan pasukan merah, sedangkan Anna mengelak dan tidak tahu menahu soal senjata tersebut. Semua orang pun dipersilahkan untuk kembali tanpa memperpanjang masalah, meskipun hal itu menimbulkan perdebatan pada tentara merah. Эта баба укрывала у себя вооруженного немецкого солдата. За это полагается расстрел. Andrei kemudian begitu agresif kepada bawahannya, terlihat seperti orang yang frustasi. Sampai-sampai dia memerintahkan orang-orang untuk berpesta tanpa alasan yang jelas. Di tempat yang sama, Andrei memberikan sedikit pelajaran kepada Anna, bahwa orang-orangnya sama sekali tidak menginginkan perang. Yang mereka lakukan semata-mata demi membela negaranya. Bahkan mungkin sama sekali tidak tahu apa itu Jerman, sehingga dengan mudah mereka membunuh. Setelah berakhirnya pesta itu, Anna mulai menampakkan perasaan suka kepada Mayor Andrei. Tetapi ia malah membahas kembali masa lalunya, dan berharap suaminya kelak akan menemukan istri yang sama seperti yang dulu ia tinggalkan. Perkataannya justru menyakiti Andrei. Dengan segera, Andrei pergi dari tempat itu, namun Anna menahannya. Kedua orang itu kembali melakukan hal yang tak seharusnya, sampai terjadi kesepakatan jika mereka melakukannya atas dasar suka satu sama lain. Keesokan paginya, Anna ingin membuatkan teh untuk Andrei. Ia pun segera menemui Ilse temannya. Setibanya di sana, Anna malah dikejutkan dengan Ilse yang menangisi suaminya. Diketahui suaminya meminum racun karena tidak bisa menerima alur kehidupannya yang sekarang. Anna yang kebingungan mencari-cari Andrei dan kembali ke apartemen, namun ia tidak menemukannya, kecuali suaminya yang telah pulang dari tugas, yang bernama Gerd, dan pimpinan lain yang memberi informasi jika Andrei akan dipindah tugaskan. Tidak terkejut ataupun bahagia, Anna memandang suaminya dengan sangat biasa. Cara mereka menatap bahkan terlihat seperti tidak mengenali satu sama lain. Tanpa banyak bicara, Anna menyerahkan diarinya untuk dibaca oleh suaminya. Setelah membaca buku itu, sang suami marah dan tidak terima. Dia menganggap istrinya tidak bermoral dan kotor. Namun, Anna tidak membantah tuduhan suaminya. Ia begitu paham bahwa tak akan menjadi korban jika saja Gerd tidak pergi meninggalkannya. Dengan cepat, ia pun bergegas menemui Andrei yang bersiap pergi dari Berlin. Anna mengucapkan terima kasih karena memiliki kesempatan untuk mengenal Andrei, bahkan melindungi dirinya. Andrei kemudian menggenggam tangan Anna lalu pergi dengan sangat berwibawa.
2 hari kemudian, Gerd yang sempat marah-marah lagi meninggalkan istrinya sendirian. Anna bertanya-tanya dalam hatinya, apakah suaminya masih memikirkan dirinya? Dan film pun selesai. Pada akhir film terdapat konfirmasi yang menyatakan saat perilisan A Woman in Berlin pada tahun 1959 di Jerman itu merupakan skandal besar. Banyak orang mengatakan bahwa itu memalukan dan penghinaan terhadap wanita Jerman. Si penulis terkejut dengan penolakan dan penghinaan terhadap bukunya, sehingga dilarang keras dipublikasikan selagi ia hidup. Bahkan setelah kematiannya, nama aslinya tak pernah terungkap. Film berbahasa Jerman dan Rusia ini menarik untuk ditonton. Bagaimana tentara merah sebagai tentara nasionalis melakukan pemerkosaan terhadap wanita. Lalu apa bedanya dengan tentara lain yang melakukan tindak kekerasan bahkan pemerkosaan terhadap perempuan yang kalah perang? Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana kesadaran kaum sosialis terhadap kesetaraan gender. Film ini merupakan film yang sangat memberikan penekanan pada korban perempuan dalam perang. Istilah bahwa perempuan merupakan barang rampasan perang seringkali dilupakan. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di next video.